Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazul Giza Saltika dengan NIM 332500055. Saya ingin menjelaskan bagaimana saya membuat jurnal menggunakan Mendeley. Saya dari Prodi Sastra Inggris. Oke, di sini saya membuat jurnal dengan judul Pentingnya Literasi Digital dan Soft Skill bagi Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika di Era Digital. Bagian introducing. Di era sekarang, hampir seluruh aspek kehidupan sudah terhubung dengan teknologi digital, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan, hingga transaksi ekonomi. Oleh karena itu, literasi digital bukan lagi sekedar kemampuan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap mahasiswa. Sebagai mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang berada di lingkungan pendidikan berbasis teknologi, kemampuan literasi digital sangat penting untuk membantu proses belajar, mencari informasi yang valid, menyelesaikan tugas, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang semakin bergantung kepada ekonomi. Teknologi telah mengubah cara mahasiswa belajar secara fundamental. Jika dulu mahasiswa harus pergi ke perpustakaan untuk mencari buku atau referensi, sekarang hampir semua informasi dapat diakses melalui internet. Mahasiswa dapat mencari jurnal ilmiah, e-book, artikel akademik, bahkan mengikuti kelas dari universitas ternama seperti MIT atau Harvard secara daring. Kemudahan ini membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel dan membantu mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih luas tanpa terbatas oleh lokasi dan waktu. Nah, jadi teman-teman di sini itu masih dua paragraf di atas ini dan di bawah ini masih introducing-nya. Nah, dari introducing ini saya mengambil jurnal dari karangan Rini Rini et al. Di tahun 2022 dan paragraf kedua saya ngambil dari Novelia dan Tahar. Oke, caranya saya itu mengambil dari jurnal Rini et al. Yang berjudulkan sebentar. Berjudulkan kita harus ke Mendeley dulu untuk melihat. Oke, di sini saya mengambil jurnal dari Rini Rizwanti Suryadinata RO. Di sini saya mengambil judul dari literasi digital mahasiswa dan faktor-faktor berpengaruhnya. Dari sinilah saya mengambil jurnal yang setelah saya analisis. Untuk paragraf satu ya, nanti kita cite. eh, Agak lama ya. Nah, keluarlah ini linear all ya, sama seperti yang sudah saya warnai di samping. Oke, untuk yang paragraf kedua, saya mengambil dari jurnal Novelia dan Tahar di tahun 2021. Kita go to Mendeley dulu. Nah, di sini saya mengambil dari yang ini, Novelia dan Tahar. Saya mengambil dari jurnal yang berjudulkan Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Indonesia. Setelah saya lihat-lihat kayak uh, uh, jurnal yang saya buat ini uh, apa namanya sama dengan jurnal namanya citasi kayak ini jurnal yang saya buat kayak dia kuat gitu. Dan setelah saya baca-baca ya memang saya juga membaca dan mengambil dari sini juga. Oke, kita side. Nah, dia sama sama yang kayak di saya warnain ya. Oke, untuk yang paragraf kedua dan ketiga ini, oke, paragraf ketiga ini ikutnya sama si summary ya, kayak isi dari isi judul ini. Mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik
tidak hanya mampu menggunakan internet untuk mencari informasi, tetapi juga dapat memilih sumber yang terpercaya dan relevan. Mereka memahami cara menggunakan mesin pencari secara lebih efektif, memanfaatkan Google Scholar untuk mencari jurnal ilmiah, serta mampu membedakan informasi yang didukung fakta dengan opini yang tidak memiliki dasar yang jelas. Kemampuan tersebut sangat membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas akademik dan menghindari penggunaan informasi yang kurang akurat. Mahasiswa yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah akan lebih mudah terpengaruh oleh informasi palsu yang beredar di internet. Hal ini terjadi karena belum mampu membedakan sumber informasi yang valid dengan informasi yang tidak dapat dipercaya atau hoax. Selain itu, kurangnya literasi digital juga dapat membuat mahasiswa lebih rentan menjadi korban penipuan online, pencurian data pribadi, maupun berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Oleh karena itu, kemampuan literasi digital sangat penting agar mahasiswa dapat menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Oke, di paragraf ketiga ini saya mengambil jurnal dari yang dibuat oleh Sud Rajat Rizhardi di tahun 2023. Oke, kita akan melihat jurnalnya, tapi kita harus pergi ke Mendeley dulu ya. Oke, ini. Saya mengambil dari Jurnal Dunia Pendidikan, Analisis Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa. Saya mengambil jurnal tersebut, eh, bukan mengambil, jadi saya menganalisis kembali yang ada di dalam jurnal ini. Kita cite, coba. Oke, sama ya, sama. Nah, saya mengambil juga dari si jurnal ini. Oke, dan di paragraf keempat ini saya mengambil dari jurnal yang dibuat oleh Antika dan Marpaung di 2023. Bentar ya. Kita akan ke Mendeley untuk membuktikan. Nah, saya mengambil dari jurnal pendidikan biologi, profil literasi sains dan literasi digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya mengambil jurnal tersebut dan saya membaca jurnal ini dan saya menganalisis kembali tentang apa yang saya tulis di jurnal saya. Coba kita cite. Sama ya teman-teman, kita masih sama. Dan saya juga mengambil dari jurnal yang saya analisis di Mendeley. Oke, dan untuk selanjutnya masih bagian body, maksudnya masih isi dari si jurnal tersebut. Soft skill yang paling penting dimiliki mahasiswa saat ini adalah kemampuan berpikir kritis. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat diperoleh dengan sangat mudah melalui internet dan media sosial. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, mengevaluasi argumen, serta tidak mudah percaya atau mengikuti suatu informasi tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan, baik dalam lingkungan perkuliahan maupun ketika memasuki dunia kerja. Di era digital ini, mahasiswa juga harus memiliki literasi digital yang soft skill seperti berpikir kritis, komunikasi, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi agar siap menghadapi dunia kerja. Mahasiswa Universitas Berdasarkan Informatika tidak cukup hanya memiliki nilai akademik yang tinggi. Selain itu, kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu soft skill yang penting di era modern. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan perubahan kebutuhan industri menuntut mahasiswa untuk terus belajar hal-hal baru. Mahasiswa yang mampu beradaptasi dan perubahan dan memiliki kemauan untuk belajar akan siap menghadapi tantangan dibandingkan dengan mereka yang hanya bertahan di zona nyaman. Di paragraf selanjutnya ini saya masih mengambil jurnal yang tadi seperti paragraf sebelumnya, Antika dan Marpaung di tahun 2003 karena di dalamnya masih masih sama ya, masih untuk isi dari si jurnal di atas ini. Dan di paragraf selanjutnya ini adalah menurut saya sendiri ya, yang sudah saya baca. Jurnal-jurnal yang saya ambil untuk membuat jurnal saya atau artikel.
Menurut saya, berbagai kegiatan yang ada dimanapun di luar kampus dapat membantu membentuk karakter dan kemampuan mahasiswa. Kampus bukan hanya tempat untuk duduk di kelas, mendengarkan dosen, dan mengerjakan tugas. Dengan ikut organisasi mahasiswa, seseorang dapat belajar bekerja sama dalam tim, mengambil keputusan, serta menyelesaikan konflik yang muncul di antara anggota. Selain itu, kegiatan seminar, lomba kepanitiaan, maupun program magang juga dapat melatih kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan problem solving yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Dan nilai akademik yang tinggi memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang. Dalam banyak kasus, nilai hanya menjadi salah satu syarat awal dalam proses seleksi. Setelah itu, perusahaan biasanya lebih memperhatikan kemampuan komunikasi, pengalaman, cara berpikir saat menghadapi masalah, serta kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Tidak sedikit mahasiswa yang memiliki IPK tinggi, tetapi mengalami kesulitan saat wawancara kerja karena kurang mampu menyampaikan ide atau belum memiliki pengalaman yang cukup. Itu menurut saya yang saya sudah membaca artikel dan jurnal yang sudah saya baca. Di paragraf selanjutnya, literasi dan soft skill merupakan dua kemampuan yang saling melengkapi. Literasi digital membantu seseorang dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkan informasi dengan baik. Sedangkan soft skill membantu seseorang dalam berinteraksi dan bekerja dalam tim. Sebaliknya, memiliki soft skill yang baik saja juga belum cukup apabila tidak memahami penggunaan teknologi yang saat ini menjadi bagian penting dan dalam hampir semua pekerjaan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengembangkan dua kemampuan tersebut secara seimbang agar lebih siap menghadapi tuntunan dunia kerja di era digital. Di paragraf ini saya mengambil jurnal dari karangan Halimah Winda dan Ahmad Fuad di tahun 2025. Oke, kita akan ke Mendeley untuk membuktikan. Saya mengambil ini dari Jurnal Sains Humaniora. Transformasi pendidikan tinggi, mengasah soft skill untuk menjawab tantangan kerja di era society 5.0. Kita side sama ya teman-teman. Saya mengambil jurnal dari sini juga. Oke. Dan di bawah ini adalah kesimpulannya. Sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada bidang teknologi informasi, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan dunia digital. Melalui kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dibiasakan menggunakan berbagai teknologi dan perangkat yang banyak digunakan di dunia kerja. Selain itu, UBSI juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan soft skill melalui organisasi kemahasiswaan, seminar, pelatihan kompetisi, serta program magang. Berbagai kegiatan tersebut membantu mahasiswa menjadi lebih percaya diri, mampu berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan beradaptasi terhadap perubahan. Dengan dukungan belajar yang berbasis teknologi yang lebih besar, mahasiswa UBSI memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia kerja modern. Sama ya, saya juga mengambil tadi jurnal tersebut dari Antika dan Marpaung dan jurnal juga yang sama. Di sini saya mengambil ada dakpus di sini. Saya mengambil 5 jurnal yang sudah saya cari dan saya citasi juga. Di sini sudah ada buktinya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.